Kiai Agus Rahat yang merupakan anak dari Depati Cakraningrat ke-7, Kiai Agus Hatam dengan Nyanyu Embi, yang mempertahankan Pulau Belitung dari penjajahan bangsa asing. Pada tanggal 1 Juli 1838, beliau dilantik sebagai Depati Cakraningrat ke-8. Tanggal itulah yang saat ini ditetapkan menjadi hari jadi kota Tanjung Pandan. Kiai Agus Rahat memerintah pada tahun 1821 sampai dengan 1854 yang berkedudukan di kota Tanah Cirucok. Kiai Agus Rahat mempunyai seorang putri yang bernama Nyanyu Kubu dari perkawinannya dengan Dayang Sauk. Dikarenakan beliau tidak memiliki seorang putra, setelah beliau wafat pada tahun 1854, beliau digantikan oleh adiknya yang bernama Kiai Agus Muhammad Saleh. Sebelum wafat, beliau berpesan, jika beliau meninggal, agar beliau dimakamkan di tengah-tengah Pulau Belitung yang menurut perkiraan berada di Aik Labu, Desa Kembiri, Kecamatan Membalong. Kak Rahat ini sebelum dilantik sebagai Depati Cakraningrat ke-8, pada waktu itu 1815 terjadi pertempuran melawan Raja Akil dari Riau yang dibawa Inggris. Nah, pada waktu itulah terjadi pertempuran di Cirucok. Beliau ini masih kecil, jadi lari ke hutan. Nah, ayahnya Depati Cakraningrat ke-7, Kak Hatam ini meninggal dalam pertempuran tersebut. Nah, secara otomatis kerajaan ini digantikan oleh anaknya. Anaknya bernama Kak Rahat. Walaupun masih belum cukup usia, beliau belum dilantik. Nah, pelantikannya baru tanggal 1 Juli 1838. Yang melantiknya ini secara turun-temurun, tidak ada artinya Belanda bukan melantiknya, karena bukan dari Belanda. Kak Rahat ini adalah sosok yang orang yang digambarkan sebagai orang yang cerdas ya, dari penulis-penulis Belanda. Maka Kak Rahat ini yang banyak menolak penyelidikan ekspedisi Timah. Nah, tapi konflik yang terbesar dari Kak Rahat adalah ketika dia orang tuanya Kak Hatam atau Cakraningrat ke-7 itu diserang atau di wilayahnya dianeksasi dari Tengku Akil dari Siak. Kak Rahat kecil diselamatkan dengan Kaaluso di Gunung Ketebu. Disitulah Kak Rahat semacam dipersiapkan. Nah, setelah masanya, barulah Kak Rahat kembali ke tempat asalnya di Tanjung Gunung, mendirikan pemerintahan di Tanjung Gunung. Belanda mencoba untuk mengakui eksistensi Kak Rahat. Nah, sehingga Kak Rahat ini mulai didekati dengan secara administrasi. Nah, kemudian pengakuan Belanda itu puncaknya pada 1 Juli 1838. Diangkatlah Depati Kak Rahat sebagai Witinge Depati. Inti itu menyampaikan aspirasi bahwa intinya pribumi di Belitung ini tidak menghendaki pemimpin pribumi mika datangkan orang-orang luar itu, orang dari Palembang, dari Lingga, dari Pungo, tidak terima. Inti itu gitu. Jadi akhirnya diatur waktu itu pertemuan antara residen PC Leader namanya 1837 di Tobuali, diundang Kak Rahat itu di Tobuali. Jadi ketemulah di Tobuali itu
residen mentok itu yang nama PC Retail itu ketemu. Intinya Kak Arahat tetap menyampaikan bahwa memang dialah sebenarnya yang berhak tuh untuk jadi pemimpin pribumi di Belitung ini. Singkat kata, di ACC lah keinginan dari Kak Arahat dan pengikut itu untuk mengakomodir istilahnya tuh mengakui pemerintahan residensi Belanda ini untuk mengakui posisi jabatan beliau sebagai Hof van Belitung itu, Depati Belitung kita nyebut. Realisasi 1838 tanggal 1 Juli Eskal Besluit. Nah, mula-mula pusat pemerintahan itu berada di Cerucuk, di sekitar kota Tanah. Kalau sekarang pindah ke Tanjung Gunung. Tanjung Gunung itu bekas benteng Kun. Kalau kita melihat sekarang posisinya, baru nyusuri Jalan Merdeka, belok kanan Jalan Sekolah, masuk ke sekitaran Masjid Jami Al-Mabrur. Disitulah orang Belitung nyebutnya Kampung Ume. Kampung Ume sampai Aik Brutak ke atas sedikit. Beberapa catatan Kondegrotan Loudon itu, ya kepentingan Belanda ini kan sebenarnya mengakomodir beliau supaya maksudnya secara stabilitas politik dan keamanan di Belitung ini lebih stabil. Karena dari tahun 1821 tadi selama 17 tahun janju dari Belanda ibaratnya situasi di Belitung ini tidak stabil, ribut terus gitu. Ya gimana mereka nak mengusahakan pulau ini dari segi stabilitas politik dan keamanannya juga tidak mendukung. Sebenarnya Loudon itu dapat membaca bahwa ketidakstabilan sebagaimana kegiatan perompakan itu nak disebut Belanda perompakan itu kan sudut pandang Belanda sebenarnya Loudon tuh dalam hati itu ketawa gitu, ini nih sandiwara memang sebenarnya pun gawe-gawe biar ini berdua ada gitu, yang mana kekacauan itu dijadikan bergening oleh Rahat untuk diakui kedudukannya. Sebelum Belitung Maskapai berdiri, memang ada ekspedisi tambang. Setidaknya lebih dari 3 kali penyelidikan itu gagal. Nah, penyelidikan ini gagal, tentu Belanda mencium bahwa ini ada orang yang berada di balik kegagalan ini gitu. Nah, ketika 2 pionir tambang ini melihat bahwa penyelidikan timah ini harus didekati dengan 2 pendekatan. Pendekatan elit dengan pemimpin, dengan Kak Arahat. Itu John Francois Loudon yang membuat itu. Kemudian asistennya lain bertanya ke masyarakat. Ternyata masyarakat mengungkapkan bahwa timah ini sudah lama dilakukan. Nah, hanya ditutup-tutup dari Kak Arahat. Nah, semakin kuatlah dugaan Belanda bahwa Kak Arahat ini memberikan peran terhadap akses tambang di Belitung ini. Nah, sehingga mulailah Belanda memetakan bagaimana pengaruh sosial ekonomi yang dilakukan oleh Kak Arahat. Kak Arahat ini meninggal tidak diketahui sebabnya, apakah sakit, apakah ada sebab-sebab lain, tidak disebutkan. Hanya beliau berpesan sebelum meninggal, kira-kira pesannya kalau beliau meninggal nanti minta dimakamkan di tengah-tengah Pulau Belitung. Di tengah-tengah Pulau Belitung. Kita dapat memaklumi pada masa itu kan tidak ada GPS, kita tidak bisa nitik tengah koordinatnya berapa, hanya menurut perkiraan. Menurut perkiraan berada di Aik Labu, Kembiri. Maka digotonglah, dipikul ramai-ramai
dari Tanjung Pandan sampai ke Aik Labu Kemiri. Maka itu makam beliau berada di Aik Labu Kemiri. Mengenai kubur kearahan itu, sebagaimana nak dikenali publik pada umum kan di Aik Labu Kemiri kan. Di Aik Labu Kemiri itu memang dasar penentuan itu terutama ada di dalam buku catatan Ki Agus Abdul Hamid. Catatan itu dibuat tahun 1934 mengenai sejarah riwayat Raja di Belitung ni lah ibaratnya. Di situ disebutkan bahwa kearahan itu berkubur di Aik Labu Kemiri. Di situ memang di dalam catatan Ki Agus Abdul Hamid itu disebutkan bahwa menjelang meninggal atau kabar itu di situ beliau itu memang posisinya sedang di darat. Sekitar tahun 90 lah ya, itu dipugar makam kearahan itu. Misan yang dibawa ke museum ini misan yang asli. Nah, misan yang asli dibuat dari kayu bulin. Kita ambil sebagai artefak. Yang di makam di Aik Labu Kemiri itu penggantinya, termasuk jiratnya. Bahasa orang Belitongnya tambak. Yang pertama jiratnya sudah tidak ada lagi, hanya tinggal misalnya. Jadi misal yang bawa ini misal yang asli. Peninggalan dari Kerajaan Balok yang ada di Museum Tanjung Pandan itu banyak. Ada berupa meriam, ada berupa tombak, ada berupa peralatan untuk hidup. Misalnya dulang, pahar, semerit. Termasuklah stempel yang ada di museum ini. Museum ini adalah stempel duplikat, bukan yang asli. Aslinya masih dengan keluarganya sendiri. Dikeluarkanlah Perda nomor 17 tahun 90 tentang hari jadi Kota Tanjung Pandan. Mengapa diambil 1 Juli 1838? Karena kearahan inilah yang pertama kali dilantik, kemudian beliau memperjuangkan melawan pendudukan asing yang ada di Pulau Belitung. Pertama kali diadakan peringatan 1 Juli 1990 dengan berbagai macam kegiatan, diantaranya sidang paripurna DPR. Ada kegiatan yang kemasyarakatan, misalnya pemberian penghargaan kepada masyarakat yang berprestasi. Kemudian ada kegiatan-kegiatan olahraga dan sebagainya. Itu menurut perda tersebut. Nah, itulah kegiatan yang kaitannya dengan hari jadi Kota Tanjung Pandan yang diambil dari 1 Juli 1838 pelantikan Depati Cakraningrat ke-8 kearahan. Kaitannya dengan hari jadi Kota Tanjung Pandan, kita Desa Kemiri ini yaitu merupakan panitia dalam rangka kegiatan tersebut. Nah, jadi rangkaian-rangkaian ataupun hal-hal yang kami bantu yaitu selaku aparat Desa Kemiri ya, seperti biasanya hari-hari pertama yaitu 3 hari sebelum kita melaksanakan daripada kegiatan ziarah tersebut, kita melakukan gotong royong, pembersihan lokasi, sehingga kita akan bersama masyarakat Desa Kemiri ini, dan juga kami selalu melibatkan daripada anggota ataupun karyawan perusahaan yang membersihkan lahan tersebut.